Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi Sohib Agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Agro. Kali ini kita akan membahas tentang hama, yang mana hama ini selalu jadi kendala buat petani-petani kita, khususnya petani kelapa sawit. Apa itu hamanya? Nah, kebetulan kita sekarang ditemani sama salah satu sahabat saya, yaitu Bang Mendra. Jadi sebelumnya saya mohon ke Bang Mendra diperkenalkan dulu, Bang. Ini dari mana nih? Dari praktisi atau dari salah satu perusahaan atau gimana? Oke, buat Bang Mendra silakan, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trimera Mendra atau biasa dipanggil Mendra. Saya merupakan salah seorang asisten updeling di perkebunan BUMN nasional. Ya, gitu. Oke. Kalau statusnya masih ini ya, masih lajang atau udah berkeluarga? Saya sudah berkeluarga. Jadi buat Sohib Agro yang ini jangan lagi ya. Oke. Jadi begini Bang Mendra, Bang Mendra. Petani kita kan selalu sering mengeluhkan mengenai hama kumbang ya, ataupun orites, Bang. Jadi kalau boleh tahu nih bocorannya, standarnya untuk di perusahaan kita sendiri itu bagaimana sih, Bang, cara menanggulangi dan mengantisipasinya agar tidak terjadi hal yang memang signifikan tentang perlakuan dari orites ini untuk tanaman kita. Gimana kira-kira, Bang? Jadi kalau bicara mengenai orites atau kembang tanduk, dia sebenarnya prosesnya panjang. Yang pertama itu mulai dari olah tanah waktu TU. Kenapa waktu olah tanah? Kalau dulu kita penumbangan masih tumbang pokok tidak pakai chipping. Nah, kalau tumbang pokok tidak diiringi dengan penanaman mukuna yang cepat, otomatis nanti kumbang tanduk menaruh telurnya di pokok tersebut. Nah, sekarang pakai sistem chipping sehingga tidak ada kemungkinan untuk menaruh telur, tidak ada kemungkinan untuk berkembang. Kalaupun akhirnya berkembang, dikendalikan waktu di TBM. Nah, pengendalian waktu TBM bisa secara alami ataupun dengan bahan kimia. Kalau secara alami biasanya pakai perangkap. Ada yang perangkap pakai buah-buahan ataupun perangkap dengan cahaya menggunakan jaring. Kalau pakai bahan kimia kita karbosulfat, bahan aktifnya. Bahan aktif karbosulfat ya, Bang? Iya. Oke, jadi kan Abang bilang tadi kalau melakukan TU, ya. TU itu tanaman ulang ya, Tanaman ulang. Jadi tanaman ulang itu sama saja dengan replanting lah ya. Betul. Ketika kita melakukan replanting, Sohib Agro itu harus melakukan chipping ataupun pencincangan batang-batang sawit tadi. Betul. Nah, kadang begini Bang Mendra, petani ini kan dia sudah mau replanting nih, kalau sudah tidak produktif lagi sawitnya, tiba-tiba mereka itu buat sistem untuk mematikan kelapa sawit itu main suntik dengan bahan aktif kimia ya. Tapi setelah mereka suntik, sebelum mereka suntik, mereka lakukan itu tanaman sisipan namanya di tengah-tengah gawang. Nah, ketika itu mati pohon induk tadi, sawit pohon induk itu, apakah itu juga besar pengaruh untuk mendatangkan penyakit kumbang tadi? Ya. Kalau besar pengaruhnya bisa ditengok dari Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah.
kalau besar pengaruhnya bisa ditengok dari intensitas serangan nanti, tapi pasti ada karena sebenarnya kan dia tempat bersarangnya di pokok sawit itu. Cuman beda pokok sawit yang diracun dengan bahan kimia dengan pokok sawit yang kita tumbang sendiri, itu dia lebih cepat membusuk yang pakai bahan kimia karena massa di dalam untuk makan telurnya sudah terpengaruh bahan kimia. Jadi kemungkinan kalaupun dia menaruh telur untuk berkembang lebih sedikit. Pasti ada, tapi tidak sebesar ketika penumbangan replanting biasa. Oh gitu. Berarti kalau kita suntik dengan menggunakan bahan kimia pasti ada dampak efek untuk Si jadi kumbang. inang lah ya, Iya. inang dari orites tadi ya, kumbang tadi ya. Berarti secara intensif kita untuk perawatan kumbang ini biar tidak hadir lagi, kita kalau mau melakukan replanting wajib disiping. Itu maksimalnya ya. Ya, itu maksimalnya. Jangan kita Kalau buat cukup anggaran ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bang, ada juga nih lahan-lahan Sohib Agro sawitnya dia itu tidak TU ya. Dia masih produktif tanamannya, tetapi kumbang itu juga datang. Itu faktor apa sih Bang? Kumbang itu kok bisa datang Bang? Jadi gini, kalau orites sebenarnya dia kan tidak hanya di pokok kelapa sawit. Kalau bisa perbatasan dengan kampung, banyak pohon kelapa juga bisa. Di situ dia berkembang, atau perbatasan dengan kebun tetangga. Kalau di tempat kita tidak ada kumbangnya, di kebun tetangga sebelah. Apalagi kalau misalnya perbatasannya sedang ada TU. Biasanya terserangnya seperti itu. Berarti kalau untuk pencegahan kumbang itu sendiri gimana kira-kira kalau di perusahaan kita gimana sih Bang cara mengantisipasi yang bukan TU ya? Ya, yang bukan TU. Yang bukan TU agar kumbang itu tidak signifikan untuk menyerang tanaman kelapa sawit. Ya, sebenarnya kalau hama Oryctes kumbang tanduk ini dia menyerang juga di TM, tapi intensitasnya tidak terlalu berat karena tanaman yang sudah masuk produksi TM dampaknya lebih kecil. Yang lebih banyak itu TBM, masih tanaman muda. Kalau di perusahaan biasanya dilakukan monitoring setiap bulan. Monitoring itu penghitungan atau telling kalau di perusahaan namanya, menghitung pokok yang terkena serangan. Dari hasil perhitungan itu dilihat nanti skala serangannya ringan, sedang, besar. Nah, kalau sudah dapat skala serangan baru diputuskan tindakan apa yang bakal diambil. Tindakannya yang tadi itu. Jadi kalau boleh tahu nih Bang bocorannya kalau di perusahaan gimana sih Bang cara untuk tailing tadi ya? Tailing tadi itu agar kita tahu berapa besar intensitas serangan dari Oryctes tadi. Kalau di perusahaan bloknya itu kan blok 25 hektar, 500 meter kali 500 meter. 25 hektar ya? 25 hektar. Nah, dalam blok 25 hektar tuh dibikin unit sampling. 25 unit sampling, 1 hektar 1 unit sampling. Jadi dalam 25 hektar tuh ada 25 unit sampling. Yang diambil 25 sampel lah ini. Berarti masing-masing dia per 1 hektar satu sampel. Ya. Oke. Selanjutnya dihitung jumlah serangannya, mulai dari serangan ringan sampai serangan berat. Nanti setelah dihitung, direkap, baru dilihat satu blok itu. Apakah kalau tingkat serangan secara global dia sudah masuk ringan, itu wajib dikendalikan. Kalau itu dua buah ringan berarti masih bisa dengan musuh alami gitu. Oh gitu. Oke. Nah, ini timbul lagi nih Bang pertanyaan. Bagaimana sih ciri-ciri serangan yang sedang berat dan yang fatal lah, itu gimana kira-kira ciri-cirinya? Kalau serangan ringan itu masih menyerang ujung daun. Tapi kalau sudah sedang, dia sudah membolongi umbut sawit itu. Kalau yang sudah berat, itu umbutnya sudah bisa dicabut, mati. Nah, dan kalaupun nanti tumbuh umbut baru, dia batangnya jadi bengkok, keluar. Nah, gitu dia. Baru kadang petani ada juga yang mengeluhkan tanaman itu pucuknya dia seperti keriting gitu. Apakah itu salah satu dari serangan dari Oryctes tadi, Bang? Bisa jadi itu salah satu serangannya, tapi waktu dia menggerek batangnya, dia tidak sampai membunuh titik tumbuhnya tadi. Jadi masih bisa bercabang keluar daunnya. Jadi seperti kipas dia, seperti
digigit sama kumbang tadi. Oke. Jadi tadi kan Abang sudah menjelaskan serangan ringan dan serangan berat nih Bang. Nah, tadi Abang juga sudah mengatakan mengantisipasi serangan Oryctes tadi itu menggunakan bahan kimia yang berbahan aktif itu karbosulfan. Ya. Jadi itu bagaimana Bang cara pengaplikasiannya Bang? Ya, kalau karbosulfan, nah, dia diaplikasikan di titik tumbuhnya, dituang 5 gram per pokok. Nah, biasanya kita takutnya terkena air. Nah, biasanya dimodifikasi, dicampur dengan tepung biar lengket, biasanya tepung kanji. Tapi kalau yang dituang biasa pun bisa. Tapi tetap harus dimonitoring setelah kita tuang racunnya, 3 hari kemudian dimonitoring. Nanti dilihat apakah ada kumbangnya di situ yang mati. Kalau ada biasanya dia keluar di situ, mati baru dihitung lagi. Oh, gitu. Nah, jadi setelah kita lakukan pengantisipasian atau penanggulangan, itu kira-kira berapa lama kita baru bisa dapat hasil dari antisipasi kita tadi? Jadi kalau untuk yang pengendalian kumbang itu monitoringnya setiap bulan, 1 kali sebulan. Setelah biasanya satu blok itu dimonitoring 1 hari selesai, dihitung. Nanti kalau dapat hasilnya perlu dikendalikan. Hari kedua sudah bisa dikendalikan. Hari ketiga dihitung ulang. Nanti setelah hari ketiga 2 minggu baru dihitung lagi apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak ya terpaksa ditambah lagi. Berarti kalau tadi tidak berhasil, serangan kita lihat serangan itu makin terus ada ya. Berarti itu tidak berhasil. Iya. Tapi kalau misalnya serangan itu berkurang, berarti ada dampak dari antisipasi kita tadi. Betul. Ya. Nah, jadi apakah selama ini kita menggunakan hanya bahan aktif berjenis karbosulfan ataupun ada bahan aktif yang lain untuk mengendalikan Oryctes tadi Bang? Oh, kalau yang selama ini digunakan masih yang karbosulfan aja. Oh, iya, ya? Masih itu aja. Sejauh ini cukup maksimal? Cukup maksimal. Tapi tidak hanya satu pengendalian ya. Karena gini, kalau sudah di blok itu ada serangan kumbang, berarti dia kan ada telurnya, ada kemungkinan gendonnya, ada ulatnya. Biasanya di blok itu dilakukan pencarian secara manual di bekas-bekas lumpuhan atau di bekas batang-batang sawit. Nah, jadi selain dengan bahan kimia, ulat-ulatnya tadi kita kumpulkan supaya jangan jadi kumbang yang besar. Gitu. Harus diiringi dengan itu. Tadi kan Abang jelaskan mengenai karbosulfat tadi itu dicampur dengan tepung ya? Ya, pakai tepung kanji biar lengket. Nah, itu tadi ditabur di titik tumbuhnya. Di titik tumbuh. Iya. Itu di daerah mana Bang titik tumbuhnya Bang? Di pucuk. Di pupus. Iya, di pupusnya itu. Nah, kalau misalnya tanaman kita sudah, ya kita katakanlah sudah tanaman tinggi lah ya. Iya, betul. Berapa lah itu kira-kira. Nah, kita tidak bisa taruh di pucuk itu gimana Bang? Kalau di tanaman yang tinggi, kita tidak pakai bahan kimia lagi, pakai perangkap. Tidak kita bunuh kumbangnya, kita tangkap, tapi ujungnya dibunuh juga. Secara biologis lah ya? Iya. Oke, kalau secara biologis Bang gimana Bang? Kalau secara biologis sebenarnya ada predatornya waktu dia masih fase ulat. Oh, fase ulat. Fase ulat itu ada predatornya sendiri yang membunuh si kumbang sejenis kutu-kutuan. Predator apa Bang selama ini? Nama latinnya kalau dia tidak dikembangbiakan oleh perusahaan. Oke, alami aja. Oke. Contohnya apa tuh Bang? Apa ya? Sejenis kutu-kutu gitu. Sejenis kutu-kutuan. Iya, yang menghisap si apa ini? Ulat ini, si gendon ini. Si gendon tadi ya? Iya. Nah, itu tadi Sohib Agro, di samping pengendalian secara kimia, jadi salah satu perusahaan yang tempat Bang Mendra ini juga menggunakan musuh alami yang secara biologis dengan menggunakan musuh alami, di mana musuh alami itu ada di alam bebas. Oke. Nah, jadi Bang Mendra tadi kan sudah Abang jelaskan mengenai pengendalian ciri-ciri tanaman yang terserang oleh Oryctes tadi.
ada nggak kalau sudah parah ini tanaman yang tanaman sawit kita yang terserang oleh orites ini sehingga tanaman itu mati? Ada. Ada. Itulah yang paling fatal. Itu paling fatal. Iya. Kok bisa Bang? Apakah itu tidak kita kendalikan atau gimana? Jadi sebenarnya gini, tanaman itu mati bisa jadi karena pengendaliannya tidak berimbang dengan ledakan populasi hamanya. Artinya dia sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Nah, kenapa sering tanaman itu mati? Bisa jadi waktu penghitungan tadi, telling tadi dilakukan salah, atau kemudian asal-asalan. Pemberian bahan kimia karbosulfatnya pun tidak, si pekerja tadi tidak tepat sasaran ke pupus sawit tadi. Misalnya di ketiak kelapa, artinya tidak tepat sasaran ke tempat kembang orites tadi gitu. Jadi Sohib Agro tadi sudah kita dengarkan tanya jawab kita sama Bang Mendra mengenai kembang orites. Mudah-mudahan Sohib Agro bisa bermanfaat tentang apa yang kami ulas ini tadi. Dan kalau misalnya ada yang kurang pas dalam tanya jawab kami ini, Q&A ini tadi, silahkan nanti klik komen biar kita saling berbagi dan tukar pikiran apa yang kita ketahui dan apa yang diketahui oleh Sohib Agro. Jadi buat narasumber kami, Bang Mendra, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu ini Bang bisa bermanfaat dan dibawa sampai ke akhirat nanti Bang. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.